oke, walaupun bedi ini motor ini impossible, tapi ya masih banyak yang penasaran dan ingin mencobanya. Ya wis ora apa-apa lah ya, Mbah Tejo turuti bae ya. Ya oke, ini kita lanjutkan dari video sebelumnya. Ya, ini yang kumparan satu ya. Ya, kumparan satu akan kita ukur berapa tegangannya. Ya, kita pasang dulu ini rangkaian dioda kiprok ya. Nah, disusun kiprok maksudnya. Ini dioda IN 4002 dan elko 1000 mikro 16 volt. Ya, kita ukur dulu akinya, tegangannya 12 volt ya. Nah, terus ini kita ukur di sini. Ini masih 0 ya, karena belum muter itunya. Nah, kita bandingkan berapa tegangannya antara kumparan 1 dan kumparan 2 nanti. Ya, mulai naik tegangannya. Ya, nek dilepas ya tegangannya meduk meneh, Mbah. Wis pasang bae lah ya. Oke, sekarang kita ganti yang lebih irit ya, lebih efisien. Nah, kalau tadi yang kita gunakan sebagai penggerak adalah kumparan 2, yaitu pakai tembaga 0,3. Nah, sekarang yang akan kita pakai sebagai penggerak adalah kumparan 1, yaitu yang pakai tembaga 0,2. Ya, tentunya lebih irit ya, yang 0,2 ini. Nah, lebih irit tapi putarannya lebih alon ya, lebih lambat. Nah, kalau 0,3 ini putarannya jangan ngobu tenan ya, sampai geter kabeh. Oke, tinggal dilepas saja ya. Ini CT nya tidak kita pakai. Ya, salah satu alasan kenapa para ilmuwan di Cina ya lebih memilih membangun pembangkit listrik tenaga air terbesar di bumi ya, nggak milih bedini motor ya, karena bedini motor ini energi yang dihasilkan selalu lebih kecil ya, energi listrik yang dihasilkan selalu lebih kecil daripada energi yang digunakan ya. Memang energinya yang dihasilkan dari bedini motor ini lebih besar ya, ngapain repot-repot nggak bendungan ya, ngapain repot-repot nggak bendungan, nggak pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau ada yang ngaku-ngaku sudah berhasil membuat bedini motor bahwa energi yang dihasilkan ini lebih besar ya, coba lihat di rumahnya ya, apakah masih pakai PLN apa enggak. Ini saja Mbah Tejo sudah pakai efek roda gila ya pada rotornya ya, apalagi yang nggak pakai
efek roda gila, ya kan. Ya, pakai efek roda gila saja energi yang dihasilkan masih lebih kecil, ya. Nah, ini cara masang kumparannya sama seperti masang kumparan 2, ya. Nah, tinggal menentukan posisi sensor saja, ya. Nah, cari posisi sensornya, cari letak putaran tercepatnya. Nah, jika sudah ketemu tinggal dilem, ya, dibekukan, ya. Nah, dipaskan sudut-sudutnya, ya, pokoknya cari putaran tercepatnya. Ini sudutnya kurang miring dikit aja, ya kurang ngebut, kurang cepet. Oke, jika sudah ketemu putaran tercepatnya, kemudian dibekukan, ya, dilem apa di apalah, ya. Nah, coba. Nah, oke, sudah jadi ini bedini motornya, ya, seperti ini, ya, sudah bisa buat sirkulasi, ya. Tinggal menambahkan lampu saja atau apa, ya, untuk aplikasinya, untuk penggunaannya. Nah, mengenai kumparannya terserah masing-masing, ya, mau pakai kumparan 1 atau kumparan 2 yang dijadikan sebagai penggeraknya. Nah, kalau yang lebih irit, ya kumparan 1 sebagai penggeraknya. Kemudian jika ingin menambahkan jumlah magnetnya, ya lebih banyak, lebih ngebut, ya. Yang penting jumlahnya genap, ya. Susunannya ya seperti biasa, utara selatan, ya. Kemudian kalau bisa jarak antar magnet dan kumparan itu sepresisi mungkin, nah, seminimal mungkin, ya, agar daya tolakannya, ya, daya induksi yang dihasilkan juga lebih besar, ya. Monggo silahkan, ya, jika ingin dimodifikasi atau dikolaborasi dengan faktor-faktor eksternal, ya. Yang penting jangan takut gagal. Ya, selamat bereksperimen, semoga berhasil.
oke, kurang lebih begini teorinya. Nah, dari aki kemudian ke rangkaian dan kumparan, ya kan. Nah, kemudian dari kumparan ini akan menggerakkan rotor. Nah, kemudian dari putaran rotor inilah akan menghasilkan induksi yang akan ngecas aki dan menghidupkan lampu terus menerus. Mbak entek iki ceritane. Nah, karena adanya sirkulasi. Wow, amazing. Tapi sayangnya fakta yang terjadi tidak semanis teori, Kang. Ya, fakta yang terjadi tidak semanis teori. Karena apa? Karena energi yang dihasilkan ini selalu lebih kecil dari energi yang dipakai. Ingat, ini energi loh ya, bukan tegangan. Nek tegangan sih selalu dhuwur ya. Contohnya ini aki 12 volt. Nah, ini yang dihasilkan kumparan adalah 18. Nah, itu tegangan. Nah, sedangkan energi ini lain. Energi ini nggak iso. Bagaimana kalau ditambah kumparannya? Nah, kalau kumparannya ditambah ya, nah, ini putaran rotornya itu akan melambat ya. Putaran rotornya akan melambat. Nah, terus akan membuat konsumsi arus lebih besar lagi. Nandur pari iso badi pari. Nah, nandur setrum ngopo nggak iso badi setrum. Ya, jadi menanam satu butir padi bisa menghasilkan 100 butir. Nah, gimana caranya setrum dari satu aki bisa mengisi 100 aki? Walah mbah, setrum kan bukan tanaman, jadi nggak bisa ditanam. Loh, jangan salah, duit kayak bukan tanaman, tapi bisa ditanam. Lah kayak tanam saham, ya kan? Ya itu lain, Mbah. Ya itu untuk masalah mungkin cara kita salah. Paradigma kita salah. Kenapa kita tidak meniru sistem cara menanam padi? Lah nek model-modelnya koordinamo muter, terus trapo, terus apa meneh? Sejenis-jenis bedini motor, kayan-kayane sih ya impossible. Kayan-kayannya impossible. Nah, kenapa kita tidak meniru bagaimana sistem cara nanam padi? Nah, jadi ukur pari tok dinengke ngono ya ora bakal anu. Nah, jadi perlu tanah mungkin ya. Tanah, popo, air, sinar matahari. Nah, setrum juga paling ya ngono. Jadi nggak kur setrum tok dunyerke dinamo dan sebagainya. Nah, perlu faktor lain, faktor eksternal. Ya mungkin si sotrot bisa jadi dari tekanan udara, bisa dari gravitasi, bisa dari tekanan air, penggabungan, ya, kayak perpetual motion ngono lah. Nah, nek iso menghasilkan perpetual motion, nah ada kemungkinan iso badi setrum.